Hadis nomor 422 dari Itban bin Malik, salah seorang yang ikut dalam perang Badr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu usalli li qaumi Bani Salim wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar fayashukku alayya ijtiyazuhu qibala masjidihim fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu inni ankartu basari wa innal wadiya alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar fayashukku alayya ijtiyazuhu wa wadidtu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'al فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال الرجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Terjemahannya, kata Itban bin Malik radhiyallahu anhu, saya adalah imam salat bagi kaumku, kaumnya Bani Salim, ya, suku Salim. Yang menghalangi antara saya dan mereka adalah sebuah lembah saat datang musim hujan, sehingga sulit bagi saya melewatinya menuju masjid mereka. Maka saya mendatangi Rasulullah SAW dan saya berkata, sungguhnya pandangan mataku tidak bisa diandalkan lagi. Sedangkan lembah yang terletak di antara rumahku dan kaum saya, saat banjir atau jika banjir datang di musim hujan. Jadi ada penghalang, ya. Sehingga sulit bagiku melintasinya. Saya sangat mengharapkan Anda datang lalu sholat di rumahku. Ini seharusnya komitmen dengan saya atau aku saja, ya, tapi di sini begitu terjemahannya. Saya mengharapkan Anda datang lalu sholat di rumahku di salah satu tempat yang nanti akan saya jadikan sebagai musola atau tempat sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan saya akan melakukannya. Pagi harinya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat ke rumahku setelah matahari meninggi. Rasulullah SAW meminta izin masuk ke dalam rumah, maka saya pun mengizinkan beliau. Beliau tidak duduk sehingga mengucapkan, di mana kau ingin aku melakukan sholat di rumahmu ini. Maka saya menunjuk ke tempat ke sebuah tempat yang saya inginkan agar beliau sholat di sana. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu bertakbir dan kami pun berbaris di belakang beliau. Beliau sholat 2 rakaat kemudian salam dan kami pun mengucapkan salam ketika beliau salam. Kemudian saya memohon beliau menikmati khazirah, ya, atau makanan yang sengaja dibuatkan untuk beliau. Ternyata orang-orang yang ada di kampung itu mendengar bahwa Rasulullah SAW berada di rumahku. Maka kaum laki-laki dari mereka berdatangan hingga rumahku ramai oleh mereka. Tiba-tiba seseorang berkata, apa yang dilakukan oleh Malik? Aku tidak melihatnya. Maka seorang menimpali, dia itu adalah orang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu jangan berkata begitu. Tidaklah kamu melihat dia mengucapkan la ilaha illallah yang dengannya dia mencari wajah Allah? Maka orang itu berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adapun kami demi Allah, kami tidak melihat kecintaannya dan obrolannya kecuali kepada orang-orang munafik. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena wajah Allah. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang cukup panjang kisahnya. Tapi mirip dengan tadi sebelumnya, ya. Inti bahasannya ada di akhir. Yaitu sabda Nabi SAW, Allah mengharamkan seseorang dari api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah yang tulus karena Allah. Itu inti masalahnya. Baik, kita coba korek pelajarannya teman-teman sekalian. Yang pertama, kedudukan Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau salah satu orang yang hadir di Badr. Ya. Mungkin Anda bertanya-tanya kalau yang pegang bukunya,
Apa keutamanya sampai dikatakan salah seorang yang ikut di perang Badar? Tentu ada keutamaan, teman-teman. Orang yang ikut di Badar ini adalah orang-orang yang dikenal orang utama di kalangan sahabat. Karena ahli Badar, semua yang hadir, kurang lebih 314 orang dijamin masuk surga. Ini sekali lagi Anda bisa kembali kepada kajian Sirah Nabawi kami tentang perang Badar. Ya. Jadi ini kedudukan Itban bin Malik, karena dia salah satu ahli Badar yang berarti mendapatkan jaminan surga. Kemudian kecerdasan Itban di sini juga, ini masih dalam mutiara yang pertama, bagaimana beliau menceritakan. Sebenarnya kan Itban bin Malik radhiyallahu anhu bisa langsung menyampaikan sabda Nabi SAW, Allah mengharamkan wajah seseorang dari api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya misalnya. Tapi tidak seperti itu. Itban menceritakan dulu bahwasanya saya adalah imam di suku saya Bani Salim atau suku Salim. Dan antara rumah saya dengan masjid mereka, itu ada sebuah lembah padang pasir gitu ya. Tapi setiap hujan turun pasti banjir. Jadi nggak bisa nyebrang, kecuali harus basah-basah pakaiannya gitu. Maka saya pun mendatangi Nabi SAW belum menceritakan hal tersebut dan mengatakan sungguh pandangan saya sudah tidak kuat lagi. Maksudnya untuk melihat pun jalan, celah-celah di mana bisa mungkin dapat jalan, itu sudah tidak bisa lagi. Maka saya berharap pada saat hujan turun itu, saya bisa sholat di rumah saya, tapi saya tidak mau sholat di sembarangan tempat. Saya berharap ya Rasulullah, Anda yang datang, kemudian sholat di rumah saya, supaya saya tetap sholat di tempat itu yang tempat Anda sholat itu. Maka Nabi SAW mengiyakan dan beliau pun datang keesokan harinya bersama Abu Bakar. Sampai akhirnya Nabi SAW sholat di tempat itu. Kemudian dijadikan tempat sholat oleh Itban di saat banjir terjadi. Dan akhirnya dia tidak bisa mengimami kaumnya. Kemudian terjadilah berita ini terdengar oleh orang-orang yang ada di perkampungan sekitar itu. Kalau Rasulullah SAW datang, mereka berbondong-bondong datang semuanya. Mereka baru datang. Nah pada saat mereka duduk, mereka saling lihat. Oh ini si Fulan. Kayak kita biasa kalau tetangga pada kumpul. Oh si Fulan. Nanti ada yang nanya satu. Mana si Fulan? Ditanyalah si Malik. Ya. Mereka bertanya tentang Malik. Ya. Dan Malik ini teman-teman sekalian salah satu sahabat. Ya, yang berbaur dengan semua orang. Dengan kaum mukminin dan juga orang-orang munafik. Gitu. Maka Malik ini teman-teman sekalian tidak sempat hadir. Ya. Di situ. Sementara tetangga yang lainnya hadir gitu. Maka ada yang mengatakan, mana Malik ya? Gitu. Ada satu orang yang ngomong di hadis ini tidak disebutkan siapa dia. Itu orang munafik. Gitu. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW membantah, mengatakan jangan kau ucapkan itu. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah, karena mengharap wajah Allah. Nabi SAW dapat wahyu kalau Malik itu orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya. Dia bukan munafik. Tapi sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi kami melihatnya selalu ngobrolannya, kumpul-kumpul sama orang-orang munafik. Maka kami menilai dia seperti itu. Lalu Nabi SAW mengucapkan hadisnya, sesungguhnya Allah akan mengharamkan dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Nah ini kecerdasan Itban radhiyallahu anhu bagaimana menceritakan tentang kisah ini sehingga kita seakan-akan hadir pada saat itu ya. Rumahnya sama kaumnya ada lembah. Kalau banjir dia tidak bisa mengimami mereka dan dia juga imam di situ, dia juga ahli Badar. Kan ini kisah yang unik sekali ya. Kita jadi tahu padahal sebenarnya kita tidak hadir pada saat itu. Dan bagaimana ada sahabat-sahabat yang ngobrol, ada sahabat yang dituduh sebagai munafik padahal sebenarnya tidak. Nabi membelahnya sampai keluar hadis ini. Pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian adalah bagaimana ini masih pelajaran pertama dulu. Itban juga di sini memiliki kecerdasan yang lain, teman-teman. Selain menceritakan kisah ini, dia juga tidak mau sholat sembarangan di rumahnya. Dia berharap, karena Nabi SAW mumpung masih hidup, Nabi diundang ke rumahnya, kemudian Nabi diminta sholat di satu titik, yang nanti kalau Nabi sudah pulang, dia kalau mau sholat sunnah, mau sholat wajib, dia sholat di situ. Kalau sholat wajib, kalau dia tidak bisa ke masjid karena banjir tadi alasannya, dia sholat di titik itu. Ya. Nabi pernah sujud, di situ mereka sujud. Begitu. Ya. Itu juga dengan sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, beliau ingin sholat di situ. Dan Nabi SAW mengiyakan masalah ini. Ya. Ini juga pernah terjadi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat pembebasan kota Mekah. Beliau melihat Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Ya, setelah penghancuran patung-patung di sana, dibersihkanlah dalam Ka'bah semuanya, patung-patung tidak ada lagi, sudah bersih semuanya. Nabi SAW masuk dalam Ka'bah, kemudian beliau sholat. Begitu Nabi SAW keluar dengan beberapa sahabat yang diizinkan ikut, Abdullah bin Umar langsung tanya, apa yang Nabi kerjakan di dalam? Kata sahabat yang menemani Nabi SAW, beliau sholat. Kata Abdullah bin Umar, di mana sholatnya?
Kata sahabat tersebut di sana, ditunjuklah. Langsung Abdullah bin Umar datang dan sholat di tempat Nabi SAW sholat. Ini luar biasa ini. Ta'assi. Ta'assi itu artinya betul-betul mengikuti Nabi SAW secara, kalau tulisan itu letter-let, kalau gerakan itu betul-betul tidak ada perbedaannya. Ini luar biasa gitu. Nah ini masih pelajaran pertama tentang masalah kecerdasan Itban radhiyallahu anhu dan kedudukan beliau. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana ya merendahnya Nabi SAW, tawadhu'nya. Beliau diundang oleh sahabat. Itban ini bukan orang kaya, bukan seorang pengusaha, bukan seorang pejabat pemerintah. Dia orang biasa gitu. Mungkin Anda, bahkan ada di antara Anda mungkin belum pernah dengar namanya beliau radhiyallahu anhu. Mungkin juga ada yang baru dengar pada saat sekarang ya. Kita bacakan riwayat ini. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu orangnya. Semua orang yang mengundang beliau, selama beliau tidak punya uzur, maka beliau datang. Alaihi salatu wassalam. Nabi SAW ini luar biasa gitu. Ya. Bahkan pernah beliau lagi jalan, lalu ada datang satu anak kecil memegang tangan beliau, lalu meminta agar Nabi SAW menyelesaikan urusannya. Dan Nabi SAW ikutin anak kecil itu. Itu luar biasa gitu. Ya. Ini bentuk tawadhu atau merendah. Dan kata Nabi SAW, siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Ya. Ini contoh. Kemudian yang ketiga, yang bisa diambil dari hadis adalah tidak bolehnya seseorang itu langsung memvonis seseorang sebagai munafik. Ya. Selama masih kelihatan dia muslim, udah kita bilang dia muslim. Dia masih jauh dari agama, kita katakan dia orang yang jauh dari agama saja. Karena memvonis orang munafik ini bahaya. Karena munafik kan itu, kalau dikatakan munafik berarti dia di dasarnya neraka. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Inna munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dasar, ya, dasarnya api neraka. Seperti itu. Jadi nggak boleh. Di sini bayangkan, sahabat-sahabat sudah berikan kesaksian. Kami tidak lihat ya Rasulullah, kecuali memang dia selalu ngomong dan kumpul-kumpul sama orang munafik. Tapi Nabi SAW membela. Nabi SAW mengatakan tidak. Dia mengucapkan La ilaha illallah karena wajah Allah, karena ikhlas karena Allah. Ya. Tentu di sini, teman-teman sekalian, ada sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk Malik. Karena Nabi SAW dapat wahyu, kalau ternyata Malik ini yang sedang dibahas, maka Malik dibela oleh Nabi SAW karena wahyu. Sehingga tidak bisa kasus Malik ditarik pada semua orang gitu ya. Ini ada pendapat gitu. Jadi kalau ada orang betul-betul jelas lisannya ngomong tentang masalah benci Islam segala macam, dan ciri kemunafikan ada, biasanya disebutkan munafik. Beberapa kali keluar dari mulutnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid mengatakan, ini munafik ya Rasulullah, ini munafik ya Rasulullah gitu. Ya, karena dilihat sikap-sikap mereka gitu. Jadi ini kedudukan Malik, dan Allah alam ini lebih dekat dengan makna yang tepat dalam hadis ini. Ada juga yang mengatakan ini berlaku umum. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak tahu masalah hatinya ikhlas atau tidak, maka kita menghakimi secara zahir yang kelihatan, seperti kasus Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pada saat membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi SAW menghardiknya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang seingat saya yang keempat ya, hikmahnya adalah atau mutiaranya kedudukan Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana Malik ini ya, dipuji oleh Nabi SAW. Turun wahyu membelanya dan memastikan kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, yang kelima adalah kedudukan la ilaha illallah yang diucapkan ikhlas dari hati, itu akan menyelamatkan dari api neraka. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah, dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan hadis selanjutnya 423. Ya.